Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tania Oktaviana dengan nomor NPM 20 100 12 11 11 19. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan jawaban UTS saya, yaitu pada mata kuliah Ilmu Negara yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Resma Bintani Gustaliza. Lanjut saja ke soal yang pertama, yaitu sebutkan istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Belanda, ilmu negara disebut sebagai Staatsleer, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut Staatslehre. Dalam bahasa Inggris yaitu Theory of State atau Theory General of State atau Political Theory. Dan yang terakhir dalam bahasa Prancis yaitu Theory d'Etat. Selanjutnya soal yang kedua, jelaskan definisi negara dari pandangan para ahli. Tokoh ahli yang pertama yaitu Aristoteles. Aristoteles beranggapan bahwa negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Nah, Aristoteles ini adalah salah satu pengemuka yang beranggapan bahwa sebuah negara terbentuk berdasarkan teori alamiah. Selanjutnya yaitu Agustinus. Agustinus membagi negara atas dua, yaitu civitas Dei atau negara Tuhan dan civitas terrena atau civitas diaboli, yaitu negara duniawi atau negara iblis. Nah, Agustinus ini beranggapan bahwa sebuah negara terbentuk atas dasar teori ketuhanan. Selanjutnya yaitu Machiavelli. Ia beranggapan bahwa negara adalah negara kekuasaan yang berpusat pada raja. Selanjutnya, Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Nah, ketiga tokoh ini adalah para pemikir yang beranggapan bahwa sebuah negara dapat terbentuk berdasarkan teori perjanjian masyarakat, di mana manusia-manusia dalam satu wilayah saling mengikat perjanjian guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, yang ketiga, jelaskan alasan mengapa harus ada negara. Itu karena negara merupakan salah satu syarat untuk membangun sistem pemerintahan yang mengatur makhluk sosial serta berpartisipasi untuk membangun kedaulatan di dunia ini dan dapat menjamin kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, jika tidak ada negara, maka akan sulit untuk mengatur kehidupan manusia yang jumlahnya sangat banyak di dunia ini. Mustahil untuk mengatur manusia-manusia yang jumlahnya sangat banyak di dunia ini hanya dengan satu sistem pemerintahan saja. Selanjutnya, yang keempat, mengapa George Jelinek disebut sebagai Bapak Ilmu Negara? Yaitu karena George Jelinek adalah orang yang pertama kali mencetuskan dan mengemukakan tentang ilmu negara atau Staatsleer, di mana dari hasil penelitiannya ia tuangkan dalam buku yang telah ia terbitkan, yaitu berjudul Allgemeine Staatsrecht. Selanjutnya, soal yang kelima, jelaskan pembagian ilmu hukum menurut George Jelinek. Menurut George Jelinek dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Staatswissenschaft atau dalam arti sempit, di mana ilmu pengetahuan tentang negara dititik beratkan pembahasannya tentang negara sebagai objek. Nah, dapat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu Beschreibend Staatswissenschaft, dan kedua Practices Staatswissenschaft, yang terakhir yaitu Theoretische Staatswissenschaft. Dan yang kedua menurutnya yaitu Rechtswissenschaft, yaitu atau sebutan lainnya politikal, yaitu ilmu pengetahuan yang mengenai negara yang mengurai tentang cara-cara mempraktekkan teori-teori ilmu negara. Selanjutnya soal yang keenam yaitu jelaskan hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik dan ilmu negara dengan hukum tata negara. Hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik yaitu menurut konsep ilmu politik modern, ilmu politik tidak dapat melepaskan dirinya dari aspek-aspek yang bersifat yuridis, yaitu harus memperhatikan lembaga-lembaga negara secara yuridis formal yang menjadi fokus kajian ilmu negara. Nah, masalah-masalah pokok yang menjadi pembahasan ilmu politik ini terutama yang berpusat pada fenomena kekuasaan, khususnya yang mengenai organisasi negara ataupun yang
mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itulah, dapat dikatakan bahwa hubungan antara ilmu negara dan ilmu politik terjadinya sebuah hubungan yang komplementer, yaitu terjadinya pelengkapan dalam pendalaman dan pengembangan ilmu masing-masing. Nah, selanjutnya, hubungan ilmu negara dengan ilmu tata negara. Hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara adalah ilmu negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktik ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara yang lebih lanjut. Dengan kata lain, ilmu negara yang mempelajari konsep dan teori tentang negara merupakan dasar dalam mempelajari hukum tata negara. Selanjutnya soal yang ketujuh, jelaskan unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo pada tahun 1933. Unsur pertama yaitu a permanent population atau populasi permanen atau warga negara atau bisa disebut juga dengan rakyat. Nah, rakyat ini adalah sekumpulan manusia yang terorganisasi dalam perbedaan jenis kelamin, keturunan, kepercayaan, dan jenis warna kulit yang berbeda-beda menetap di suatu wilayah yang disebut negara dan mengikat diri mereka dalam negara tersebut. Selanjutnya yang kedua, unsur kedua yaitu a defined territory atau wilayah teritori atau wilayah kekuasaan, yaitu wilayah kekuasaan suatu negara di mana tidak memiliki patokan besar kecilnya suatu wilayah untuk mendirikan negara. Contohnya seperti Vatikan yang ukuran wilayahnya hanya 0,44 km persegi dan dinobatkan sebagai salah satu negara terkecil di dunia. Selanjutnya yaitu unsur yang ketiga, a government atau pemerintahan yang berdaulat. Menurut Lauterpacht, pemerintahan merupakan syarat yang utama untuk adanya suatu negara. Karena pemerintahan inilah yang nanti akan menentukan jalannya suatu negara, tujuan suatu negara, dan struktur-struktur pemerintahan dalam negara tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu a capacity to enter into relations with other states atau kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, unsur ini bukan merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu negara, karena unsur ini hanya bersifat deklaratif, yaitu bukan konstitutif. Jadi, hanya menerangkan saja tentang adanya suatu negara. Tetapi, hal ini sangat penting apabila dipandang dari segi hukum internasional, karena ciri inilah yang membedakan negara dengan unit-unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota federasi atau protektorat yang tidak menangani sendiri urusan luar negerinya dan tidak diakui oleh negara lain sebagai anggota masyarakat yang mandiri. Nah, ada dua teori tentang pengakuan negara ini. Yang pertama yaitu declaratory theory, yaitu apabila semua unsur-unsur negara telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, maka dengan sendirinya ia telah merupakan sebuah negara dan harus diperlakukan secara demikian oleh negara-negara lain, dan pengakuannya hanya bersifat pencatatan saja. Selanjutnya yang kedua yaitu constitutive theory, di mana walaupun unsur-unsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, namun tidaklah ia secara otomatis dapat diterima sebagai negara-negara di tengah-tengah masyarakat internasional. Nah, sekianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan pembacaan atau pemilihan kata dari apa yang telah saya sampaikan ini. Semoga video yang saya berikan dapat memenuhi persyaratan saya untuk UTS saya, dan semoga bagi teman-teman yang melihat video saya juga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.